Asal-usul manusia purba. Oleh kelompok 3. Nama kelompok. 1. Elang Panacea Anarchi, 07. 2. Maulana Rizky Aditya, 17. 3. Rega Vidyatama, 24. 4. Rehan Adi Setiawan, 25. Latar belakang. Latar belakang asal-usul manusia dalam sejarah mencakup evolusi biologis dari primata dan penyebaran manusia modern, Homo sapiens, ke seluruh dunia. Evolusi manusia dimulai di Afrika, dan fosil manusia purba tertua ditemukan di benua tersebut. Manusia modern muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu di Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, menggantikan atau bercampur dengan populasi manusia purba lainnya. Pendahuluan. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah, yaitu sebelum ditemukannya catatan tertulis. Mereka juga dikenal sebagai manusia fosil karena sisa-sisa keberadaan mereka ditemukan dalam bentuk fosil. Sejarah manusia purba mencakup asal-usul, persebaran, jenis-jenis, dan cara hidup mereka, yang menjadi fokus penelitian dalam bidang paleontologi dan arkeologi. Pengertian sejarah manusia purba. Sejarah asal-usul manusia purba merujuk pada periode waktu sebelum manusia mengenal tulisan, dan manusia purba adalah mereka yang hidup pada masa itu. Manusia purba juga sering disebut manusia fosil karena sisa-sisa keberadaan mereka ditemukan dalam bentuk fosil. Penelitian mengenai manusia purba sangat penting karena memberikan bukti tentang proses adaptasi dan evolusi manusia. Jenis-jenis manusia purba. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis manusia purba tersebut. 1. Meganthropus paleojavanicus. 2. Pithecanthropus erectus. 3. Pithecanthropus mojokertensis. 4. Homo soloensis. 5. Homo wajakensis. 1. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus adalah jenis manusia purba yang diperkirakan hidup di Pulau Jawa sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan oleh Ghr von Koenigswald di Sangiran, Lembah Sungai Bengawan Solo. Ciri-cirinya meliputi tubuh yang besar, rahang dan gigi yang kuat, serta tonjolan kening yang mencolok. 2. Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojokertensis. Tinggi badan sekitar 160 hingga 180 cm. Volume otak berkisar 750-900 cc. Rahangnya menonjol ke depan. Terdapat tonjolan kening di dahi. Tidak memiliki dagu. Hidung lebar dan leher tegap. 3. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan jenis manusia purba yang memiliki ciri-ciri antara lain, tulang pipi dan alat pengunyah kuat. Tulang kening tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. Muka menonjol ke depan. 4. Homo soloensis. Homo erectus soloensis berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Diperkirakan, mereka memiliki badan antara 130 hingga 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan. 5. Homo wajakensis. Homo wajakensis dianggap sebagai jenis Homo sapiens pertama di Asia. Eugene Dubois kemudian melanjutkan penelitian Homo wajakensis di lokasi yang sama dan menemukan tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan tulang kering. Pembahasan. Pembahasan mengenai asal-usul manusia dalam konteks sejarah melibatkan dua perspektif utama, teori evolusi dan catatan sejarah agama, khususnya dalam Islam. Teori evolusi, yang dipelopori oleh Darwin, menjelaskan bahwa manusia berevolusi dari primata leluhur melalui proses seleksi alam. Di sisi lain, dalam Islam, manusia diyakini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Kesimpulan. Kesimpulan tentang asal-usul manusia dalam sejarah adalah bahwa manusia modern, Homo sapiens, berevolusi dari primata yang lebih tua, dengan bukti kuat menunjukkan bahwa sebagian besar evolusi terjadi di Afrika. Fosil-fosil manusia purba, seperti Homo erectus dan Homo neanderthalensis, serta bukti genetik, mendukung teori bahwa manusia modern muncul dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, berinteraksi dan terkadang kawin campur dengan populasi manusia purba lainnya di berbagai wilayah. Terima kasih.